Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Huda Firman Parinja, NPM 22230310118 akan berpresentasi mengenai pembelajaran IPS menuju STM unggul Indonesia 2040. Mata kuliah Konsep Dasar IPS. Pendahuluan. Pada tahun 2045, kemerdekaan Indonesia akan berusia 100 tahun. Ketika telah genap mencapai usia 100 tahun itu, bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang sudah maju, makmur, modern, dan madani. Inilah yang selanjutnya dikenal sebagai tahun generasi emas. Indonesia emas di tahun 2045, adanya keinginan mewujud Indonesia emas di tahun 2045 itu patut disambut dengan baik dengan beberapa alasan. Pertama, adanya perencanaan Indonesia emas ya akan menjadi pemicu lahirnya motivasi dan komitmen yang luas dari generasi sekarang untuk benar-benar berusaha mewujudkannya. Kedua, adanya perancangan Indonesia emas ini akan menjadi pos perhatian agar segala aktivitas yang dilakukan terarah pada cita-cita yang luhur itu. Ketiga, adanya Indonesia emas mengingatkan kita menjadi bangsa yang besar bagaimana yang pernah dicapai generasi terdahulu. Pendidikan saat ini, pendidikan selama ini diposisikan sebagai sarana yang paling strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia agar siap dalam mewujudkan Indonesia emas yang akan datang. Hal ini disebabkan karena pendidikan lah yang secara langsung berhadapan dengan tugas mempersiapkan manusia yang demikian itu. Di antara komponen pendidikan yang paling berpengaruh dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang demikian itu adalah proses pembelajaran atau learning process. Selanjutnya, kendala menuju Indonesia Emas 2045. Di antara kendala yang dapat menghambat Indonesia Emas tahun 2045 adalah hal-hal yang sebagai berikut. Pertama, ledakan penduduk yang tidak terkendali. Pada tahun 2045 yang akan datang, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 400 juta jiwa manusia dan 60% diantaranya adalah berada dalam usia muda. Jumlah penduduk yang demikian besar ini tidak diberikan pendidikan yang unggul akan menjadi beban negara. Mereka membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hiburan, keamanan, dan sebagainya. Seberapa besar pun usaha di bidang makanan, minuman, dan lainnya dilakukan, jika jumlah penduduk tidak dikendalikan, akan tetap saja tidak akan mewujudkan kemakmuran. Saat sekarang saja sudah sangat nampak betapa sulitnya masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhannya itu. Kedua, kebutuhan pokok yang mengandalkan impor. Ketiga, lebih mengejar tujuan jangka pendek daripada jangka panjang.
Keempat, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang telah dilakukan pada tahun 2015 hingga sekarang. Kelima, masih rendahnya mutu pendidikan. Hasil survei lembaga dunia seperti World Bank, UNESCO, dan lain-lain bahwa dari sekitar 147 negara di dunia, posisi Indonesia dalam bidang pendidikan masih menempati ranking 112, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Filipina, bahkan Vietnam. Rendahnya mutu pendidikan ini dapat dilihat dari sedikitnya hak cipta intelektual, hak paten, sedikitnya karya ilmiah yang dapat dipublikasi pada jurnal ilmiah internasional terakreditasi, dan sebagainya. Selanjutnya, peran pendidikan. Pertama, jika dunia pendidikan ingin berjasa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka terdapat sejumlah langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, pendidikan harus menanamkan semangat nasionalisme, patriotisme dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu bahwa cinta tanah air dan semangat memajukan negara ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk lebih menyukai menghargai produk sendiri sehingga akan meninggalkan ketergantungan pada impor 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 lain. Semangat nasionalisme ini harus dilanjutkan dengan semangat patriotisme, yaitu berusaha memperjuangkan nasib bangsa sendiri dengan memberdayakan mereka agar dapat mandiri, memberikan peluang kepada mereka untuk usaha bekerja di negaranya sendiri dengan cara membatasi impor. Kedua, pendidikan harus mendorong lulusannya agar berani terjun ke dunia bisnis atau membuka usaha dan bukan hanya mencari kerja saja. Selanjutnya, ketiga, membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha dengan membentuk visi corporate university. Keempat, membudayakan karakter masyarakat madani, yaitu masyarakat menjunjung nilai demokrasi, kultural, humanisme, demokrasi, egaliter, keadilan, kebebasan, kedamaian, kejujuran, berorientasi pada kebenaran, dan nilai-nilai luhur lainnya. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat yang dapat diwujudkannya bukan hanya yang sejahtera dan makmur dari segi fisik saja. Materi-materi mengenai Indonesia Unggul pada 2045 ini bersumber dari Menuju Indonesia Emas 2045 dari Utomo Prestiadi dan Pendidikan Berkualitas untuk Generasi Emas dari Bavalda Ibrahim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe and comment. Thank you for your watching. Thank you for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.